Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita kembali bertemu dalam menjelang maghrib ini atas rahmat, hidayah, dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana sudah dipaparkan baik di Telegram maupun di media atau yang disampaikan sebelumnya, di mana kita akan memulai pembahasan mengenai Ramadan yang insya Allah nanti tanggal 23 ya, hari Kamis, dan hari ini sudah tanggal 2 Sya'ban ya. Maka tentunya bahasan Ramadan sampai nanti ya sepekan atau 2 pekan sebelum Ramadan ya beres ya. Sebelum Ramadan beres 2 pekan sebelumnya nanti kita selesaikan ya. Dan setiap di pekannya itu nanti diupdate judulnya apa gitu ya. Dan nama kajiannya sudah ditulis ya, namanya koper ya gitu. Koper Ramadan ya gitu. Kajian orientasi pernak-pernik Ramadan ya. Karena tentunya yang saya rasakan juga kita sudah bolak-balik kitab ya, sudah muter-muter sana kemari dalam pelajari buku-buku tentang Ramadan. Ada kalanya kita bosan ya gitu kalau terus mempelajari di kitab-kitabnya, kadang belum mengerti isinya ya, kadang syakalnya belum beres ya. Nah, makanya kajian ini kajian yang zilenial ya gitu. Insya Allah ya, jadi nggak akan terlalu kita terus pada dipelajari di kitab aslinya ya, tapi berbagai judul ya untuk kita pahami ya, memacu semangat kita di bulan Ramadan ya. Maka tentunya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan dan waktu ya, mungkin nanti tidak hanya di sini ya. Jadi kalau di sini ada hambatan ya, bisa di tempat lain kita bahas tentang Ramadan tiap hari Rabu ya. Pokoknya sudah fix tiap hari Rabu ya gitu. Sudah fix itu mah. Tempatnya bisa menyusul ya gitu. Dan insya Allah kalau saya tidak ada halangan, saya juga nanti bisa bantu di sini ya gitu. Bantu pesantren, kilat ya. Boleh saja ya, gitu. Karena sekarang insya Allah waktu
lebih bisa dikondisikan ya gitu. Nah, jadi kita tema hari ini adalah ketika Ramadan menyapa. Sebenarnya itu judul buku ya, judul bukunya, dan isinya itu tentang untayan nasihat menjelang Ramadan ya. Kenapa dikatakan Ramadan menyapa? Ya, kita nantinya akan kedatangan tamunya ya gitu. Maka kalau kita menganggap Ramadan itu menyapa, berarti Ramadan itu adalah sahabat kita, gitu ya. Ramadan itu sahabat kita, teman kita, ya, kawan kita, ya. Jadi bukan orang asing ya gitu, bukan orang kemarin sore ya gitu, bukan baru kenal gitu ya. Sehingga kalau dia teman kita, sahabat kita, artinya Ramadan itu adalah di antara yang senantiasa hadir, intinya pada hati kita, pada benak kita, ya. Kecintaan kita pada Ramadan, ya. Siapa sih yang gak rindu sebenarnya? Para salaf dahulu meminta ya 6 bulan sebelumnya itu, ya, sebelum Ramadan, supaya dipertemukan dengan Ramadan ya. Supaya bisa sampai di bulan Ramadan. Jadi siapa yang nggak rindu gitu ya, bulan yang mulia ini ya. Jadi kalau kita menganggap Ramadan sedang menyapa kita, berarti dia sahabat kita ya. Apalagi kita tahu keutamaan apa saja, kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan ya, fadilah-fadilahnya, yaitu sering kita dengar lah gitu, sering kita kaji, sering sudah tahu lah hadisnya lah gitu, nggak usah banyak kita bahas lagi mungkin ya gitu. Ya cuman kita tidak hanya sekedar tahu ya gitu ya, tidak hanya sekedar tahu. Ketika ada sebuah gelas ya, kita sudah mengambil air ya, kita nggak cuma sekedar tahu itu gelas isinya air, tapi kita mau apa gitu ya, mau apa kita dengan gelas itu. Karena itu kita nggak sekedar tahu ya. Dan di sini tidak hanya menyampaikan sekedar dalil demi dalil, penjelasan demi penjelasan, keterangan demi keterangan, gitu ya. Kadang kita masih ya tarhib Ramadan, ya menyambut Ramadan. Cuman ya keterangan-keterangan doang, penjelasan-penjelasan saja gitu ya. Ujung-ujungnya ya Ramadannya paling cuman sekedar euforia saja ya. Udah Ramadan ya beres saja gitu ya, nggak ada peningkatan, nggak ada penambahan dari keimanan, dari amal solih gitu ya. Nah karena itu Ramadan sahabat kita ya. Sapaan itu merupakan aktivitas yang sangat singkat dan cepat ya gitu. Artinya kalau kita menyapa seseorang gitu ya,
kita sapa gitu ya, gitu kita ucapkan salam misalnya. Kalau cuma sekedar menyapa ya sebentar banget ya gitu ya, benar kan? Iya benar itu. Kalau kita nyapa seseorang ya, kalau tidak ngobrol ya, cuman sekedar nyapa doang tuh ya, tuh ya, ya berarti sebentar banget. Begitu juga Ramadan tuh ya, sebentar sekali ya. Dari setahun itu ya cuman sebulan tuh ya. Berapa lamanya ya? Begitu ya. Kita rasakan Ramadan, kita nyapa Ramadan, jadi sangat singkat sekali ya gitu. Sangat singkat dan cepat ya. Maka tentunya bagaimana keadaan kita ya dalam menyambut sapaan itu ya. Bagaimana keadaan hati kita, gejolak kita menyambut Ramadan ya gitu. Dan pula siapakah kita gitu ya. Ketika di Ramadan itu nantinya, akankah kita menyambut sapaannya dengan hangat dan sukacita ya? Ya. Kalau kita nyapa orang gitu ya, gitu ya. Biasanya ya gitu orang ya. Bedalah kalau orang lagi sedih, lagi ketus, beda ya. Gitu. Wallahu alam itu mah ya. Usia juga menjawab kadang ya. Tapi biasanya ketika emang kita keadaannya benar-benar bergembira, senang, gitu ya, bahagia, kita menyambutnya dengan senyum, gitu ya, gitu. Ya. Dan juga membuat kita cerah, gitu ya, gitu. Nah itu, artinya harus apa? Bergembira, ya, bergembira dalam menyambutnya. Artinya menyambut Ramadan dengan kegiatan yang positif dan kegembiraan yang sangat untuk bertemu dengan Ramadan ya. Nah, itu. Jadi harus gembira ya gitu. Atau apakah menyambut dengan sapaannya dengan memalingkan muka ya. Biasa wae gitu ya. Acuh tak acuh gitu ya. Ya lurus wae gitu ya gitu. Artinya menyambut Ramadan dengan muka yang masam gitu ya. Atwaduli gitu ya gitu. Dan menganggap Ramadan sebagaimana ya bulan-bulan biasa aja gitu. Malah datang Ramadan seakan-akan hidup lebih susah gitu ya. Iya. Kebayang gitu ya. Dari paginya harus menyiapkan sahur gitu ya. Menyiapkan sahur. Belum nantinya harus menyiapkan buka. Gitu ya. Mana bukanya harus dengan ini, dengan itu ya gitu. Ya. Kalau nggak ada si ini itu bukanya, wah. Ya. Bedalah dia namanya gitu. Nah, tentunya sebagai seorang mukmin, kalau kita menjadi orang yang hendaknya bergembira ya menyambut sapaan Ramadan ya,
maka kita harus menjadi orang yang dibanggakan. Antum ketemu orang ya, ketemu orang di jalan ya. Kalau ketemu orang di jalan orangnya bager mah ya gitu ya, dan bilang pentar ya. Sanesnya kita minta sesuatu enggak, beda tuh. Kalau orangnya baik pasti kita enak ya gitu, nilainya baik, kita bisa diajak bicara, bisa diajak ngobrol gitu ya gitu. Maka kita kalau di hadapan Ramadan kita orang yang kayak gimana ya gitu. Siapakah kita ya gitu. Nah, datang dalam Sahih Muslim ya, hadisnya dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menemui para sahabatnya ketika mereka duduk-duduk di dalam masjid dalam keadaan mereka sedang berdiskusi. Beliau alaihi salatu wassalam bertanya, apakah gerangan yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini? Kami para sahabat menjawab, kami duduk di sini untuk berdiskusi tentang Islam dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kami. Beliau bertanya lagi, demi Allah, apakah kalian duduk karena alasan ini? Kami menjawab, demi Allah, tidaklah kami duduk kecuali karena alasan itu. Maka beliau bersabda, ama wallahi inni lam astahdifkum tuhmatan lakum walakin atani Jibrilu fa'ah baroni annaullaha yubahi bikum malaikatah. Demi Allah, tidaklah aku menyumpah kalian karena menuduh kalian, akan tetapi baru saja Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Jadi para sahabat itu adalah orang yang dibanggakan ya. Bagaimana mereka bergembira dalam bersegera dalam amal soleh ya gitu. Apalagi datangnya sebuah kenikmatan yang kita datang tamu itu tamu istimewa ya gitu ya. Kalau kita gitu ya, ya betul ya, bagi yang belum sorry ya ini kedatangan, jangankan kedatangan keluarganya, si calonnya saja gitu ya, kedatangan calon ya, datang kemari ya, datang ya si calon ya, datang si calonnya aja itu ya, apalagi datang keluarganya gitu ya. Oh, Masya Allah gitu ya gitu, tidak sekumaha gitu nya, can siap can kumaha gitu nya, can dan can kumaha gitu. Nah, akan datang dia gitu. Ya, si calon ini bisa jadi bakal jadian nonton nih mah. Terus kalau sudah akad ya, itu jadian itu akadnya. Nah, beberapa hari kemudian si keluarganya juga datang. Jadi istimewa banget sebenarnya ya. Ya waktu ya. Ngajakeun eta pertemuan yang lain ditunda-tunda gitu. Bisa tuh diliburkan katanya gitu. Narian waktu libur gitu. Karena apa? Saking gembiranya itu ya, saking luar biasanya itu ya, malam pertama.
Masya Allah. Nah gitu. Walaupun ya kadang belum peka, belum gimana lah gitu ya, wajar lah gitu. Beberapa hari ya, pas awal mah gitu ya. Tapi dari situlah kegembiraan yang luar biasa tuh ya. Tak bisa digantikan tuh ya. Itu selama mah kerasa gitu. Tapi pas awal sangat terasa sekali itu. Nah, maka ketika Ramadan dianggap demikian tuh ya, oleh kita, tuh ya, sahabat kita, kerasa oleh kita, gitu ya, yang tadinya tuh ya, tadinya kita benar-benar ada sebuah hal yang melalaikan ya. Tunggu ini Ramadan ya, gitu. Tunggu ini Ramadan. Udahlah, perbaiki diri gitu ya, gitu. Kita akan bertemu dengannya gitu. Perbaiki diri. Kita harus menjadi orang yang hebat di hadapan dia ya. Kita harus istimewa ya, gitu. Gitu. Karena kita orang yang dibanggakan oleh Ramadan. Nah itu pula rasa-rasanya gitu ya. Tanda yang agung bagi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang diberi nikmat oleh Allah untuk menjaga waktunya dengan memanfaatkannya untuk mengikuti majelis semacam ini di rumah-rumah Allah, di masjid yang Allah Tabaraka wa taala perintahkan agar berzikir, menyebut namanya di dalamnya ya gitu. Nah itu. Maka selayaknya seorang muslim menyabarkan dirinya dan memberikan waktu khusus ya untuk menghadiri majelisnya. Tuh. Tuh ya. Bentar ya. Ada yang kelupaan. Nah, jadi kita persiapkan gitu, persiapkan. Dan kalau bertemu dengan si Diama, gitu ya, pasti istimewa lah, luar biasa ya gitu. Tapi kalau biasa-biasa saja gitu ya nggak akan menjadi hal yang patut dibanggakan ya gitu. Kita persiapkan ilmunya gitu ya, persiapkan ilmunya, persiapkan segalanya ya gitu untuk menyambut datangnya ini. Dan seorang muslim menyabarkan dirinya dan memberikan waktu khusus untuk menghadiri majelis ya, untuk jelas ya. Seandainya tidak demikian, maka ia akan melakukan kelalaian ya, berpaling dan tenggelam dalam urusan dunia yang tidak akan pernah selesai ya. Dan tidak akan pernah siap mengetahui kebaikan, pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan yang menghantarkan kepada kebaikan dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah. Nah tentunya ini sangat besar sekali keutamaan kita kalau kita menjadikan Ramadan itu spesial ya itu. Kita bergembira di dalamnya, kita sampai di dalamnya dengan bergembira pula ya gitu. Kalau hadis-hadisnya mungkin sudah hafal tuh ya.
tentang kegembiraan-kegembiraan di bulan Ramadan gitu ya. Dan ini jadi sebagai penambah ya semangat kita agar nantinya Ramadan bisa maksimal, bisa optimal, ya, persiapkan segalanya ya. Tuh. Kita siapkan, sekarang udah mulai Syaban, coba siapkan dengan saumnya gitu ya. Siapkan dengan saum gitu ya. Yang menyiapkan katamu kayak gitu kan luar biasa gitu ya. Nah, Ramadan kan tamu yang istimewa juga ya, kita siapkan saumnya, tilawahnya gitu ya. Waktu kita jaga untuk banyak beramal solih ya gitu. Kebaikan-kebaikan kita gitu ya. Harus siapkan ya gitu. Di bulan ini ya. Karena kapan lagi kita mau bertemu dengan Ramadan ya. Ya, ada sahabat-sahabat kita ya. Bagaimana kemarin kan ibu-ibu sudah menjelaskan bagaimana adanya orang yang meninggal ya, di masa-masa sekarang. Aduh, cepat sekali ya gitu. Nggak ketemu dengan Ramadan. Ini nikmat buat kita bisa bertemu ya. Maka tentunya untuk menyambut tamu istimewa, tentu keikhlasan yang pertama ya. Yang kedua adalah seorang persiapkan ya, baik ilmunya, amalnya, hatinya, jiwa raganya. Dan yang ketiga, kita senantiasa pula dekat dengan Allah dengan munajat padanya. Apalagi dalam posisi yang sekarang misalnya lagi sulit nih gitu ya. So, banyakin munajat ya, banyakin saum tuh benar-benar terasa ya gitu. Dan bagaimana itu terasa sekali ya, terutama bagi para sahabat dulunya dengan munajatnya ya. Sampai ke kita juga berdoa ya, kerasa sekali itu. Berbagai jawaban solusi ya gitu. Dan yang keempat adalah bersyukur dan bersabar ya. Bersyukur kita sebentar lagi akan temukan ya gitu. Dan bersabar ya gitu. Bersabar dengan apa? Dengan tentunya kita tahan amarah kita, emosi kita, jadi sekarang lah gitu. Dari sekarang kita tahan emosi kita. Karena ini time istimewa akan datang gitu. Aku carikan. Nah gitu ya. Nah itu yang bisa disampaikan pada sore ini. Insyaallah nanti bahasan-bahasan selanjutnya bagaimana kita menyambut Ramadan ya gitu. Nah, kalau bahas fikih dan fikih lagi udah terus ya, ada rutin ya gitu. Tinggal bolak-balik video, bolak-balik kata link kata di YouTube dan ayah gitunya gitu. Selah gitu. Bolak-balik kitab komo terus apal maurannya. Sebosan lagi gitunya gitu. Maka yang kita butuhkan mah hal yang lebih daripada itu ya gitu. Ya. Karena kalau kita sudah makannya ini dan ini terus gitu ya. Gitu. Tidak nambah, tidak ada sesuatu yang baru gitu ya, tidak ada variasi yang baru gitu ya. Hidup kita ya jalan begitu aja gitu ya gitu. Bosan juga kan gitu. Nah, makanya tentunya nanti yang dihadirkan di setiap Rabu ini tidak hanya ya kita membaca dalil dan seterusnya gitu ya, tapi bagaimana menambah ya
Karena kita sejatinya adalah pelopor, ya. Jangan hanya nunggu di belakang, ya. Jangan hanya menjadi orang yang ditinggal doang, ya. Tapi orang yang jadi pelopor, ya. Pelopor akan kebaikan, pelopor akan ilmu, pelopor dalam memberikan segalanya, ya. Karena Nabi juga seorang pelopor, ya. Ya. Bukan orang yang main di belakang, bukan nanti marang dukung weh gitu, dan tukang weh, bukan, tidak seperti itu, ya. Nah gitu ya, yang bisa disampaikan sudah jam 6 saja dahulu. Walaupun insyaallah nanti kita lanjutkan di Rabu depan tentang Ramadan, ya. Semoga Allah melancarkan menguatkan kita dan juga memberikan kelapangan kepada kita untuk bertemu dengan fisik yang prima dan juga amalan-amalan yang optimal, ya. Wallahu fiikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.